Ya, ngomongin mengenai sesuatu yang harus kita tanamkan, sebuah budaya yang sangat luar biasa sekali. Tapi sebelumnya kita berikan tepuk tangan untuk para penonton yang sangat luar biasa yang ada di studio. Ya. Baiklah, kita akan ngomongin mengenai jenis-jenis teater yang ada di dunia. Pertama, teater boneka. Boneka itu termasuk ke dalam jenis teater. Kalau di Indonesia itu familiar sama wayang. Itu termasuk teater boneka. Di Jepang ada bunraku. Kalau di Eropa ada marionet. Pertunjukan boneka itu telah dilakukan sejak zaman dulu. Bukti-bukti nyatanya pun sudah ada. Jadi ketika zaman India kuno, Mesir kuno, dan Yunani itu sudah ada bukti-bukti dari peninggalan-peninggalan sejarah mereka. Jadi teater boneka itu sudah dilakukan sejak sebelum Masehi bisa jadi. Iya, luar biasa memang kalau boneka itu tidak pernah terhapus oleh waktu ya, semua orang pasti suka. Dan di Jakarta kita juga akan bahas teater-teater sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Tapi ini ada lagi nih, teater apa nih? Itu teater gerak. Pertunjukan teater ini unsur utamanya adalah gerak tubuh dan tentunya ekspresi wajah. Bahkan penggunaan dialog itu sangat dibatasi atau dihilangkan bahkan. Teater gerak yang paling populer dan bertahan sampai saat ini adalah pantomim. Di mana para pemain mencoba untuk mengungkapkan ekspresinya melalui gerak dan mimik. Jadi sama sekali nggak ada dialog. Iya, jadi orang berinterpretasi dari gerakan dia aja padahal ya. Ada lagi? Berikutnya adalah teatrikalisasi puisi. Itu kan suara saya. Kalau ngomongin es terlalu banyak pasti ke slip. Pertunjukan teater ini dibuat berdasarkan karya sastra puisi, di mana karya puisi yang biasanya hanya dibacakan, diperankan di atas panggung. Teatrikalisasi puisi itu lebih mengedepankan estetika puitik di atas pentas dan gaya akting para pemain biasanya teatrikal. Ya, ini beberapa hal yang mungkin menjadi salah satu bentuk pengungkapan seni di atas panggung atau bisa disebut teater ya. Kalau Indonesia panggung seperti ini mungkin dari zaman dulu tuh kayak ketoprak, itu jenis teater yang komedi ya. Kemudian teaternya Sri Mulat, jadi kalau misalnya mereka melawak ya. Nah, bicara mengenai teater, ada seseorang yang karya-karyanya kalau dia bikin teater tiketnya nggak pernah nyisa ya. Dia bikin Semut Merah, kemudian Ali Topan dan juga Gita Cinta, bahkan dibikin lanjutannya pun masih banyak yang ingin lihat. Langsung saja, ini adalah saudara saya dalam bentuk yang sudah dilaminating, jadi lebih kurus dikit ya. Inilah dia, Ari Tulang. Lihat, cara duduknya lihat, cara duduk tuh nggak biasa. Saya pernah dimarahin soalnya sama bapak ini. Oh, Pak pernah? Ampun ya, saya mau salim dulu deh bentar ya Pak. Hesti pernah dimarahin sama Ari Tulang? Iya, waktu dulu aja gue juga. Sama dong, kita Ternyata kita sama. Apa kabar? Ya, nanti kita jelaskan kapan kita dimarahin ya. Apa kabar Mas Ari? Baik. Monggo. Jadi dulu kejadiannya tuh, aku tuh baru nge-MC, awal-awal nge-MC. Lagi pertama sebelum nge-MC, biasanya kalau nge-MC yang biasa kan udah tinggal masuk aja, ini pakai blocking. Oh iya. Pas lagi blocking, modelnya keluar dimarahin. Ada yang salah. Pas kita keluar, jebret. Kamu MC baru ya? Itu blocking salah. Tapi waktu itu aku karantina Wajah Femina itu setiap hari dilatih kan sama abang sama Mas Ari juga. Itu jarang kena marah sih, tapi pasti kena teriak hashtag gitu kan. Tapi yang paling ingat sih yang di sebelah saya gitu kan, ada teman saya Vina, kamu sudah mana? Cuma sejengkal dimarahin. Terus saat itu, tapi setelah lama-lama oke. Tapi itu yang membuat orang menjadi sesuatu. Karena apa? Mentalnya dan juga disiplin yang diajarkan. Kita membuat Ari Tulang. Kebetulan ngomongin teater nih, karyanya udah banyak. Kalau dari segi pengkaryaan secara pribadi nih, lebih puas sama yang mana hasilnya? Apa ya, nggak bisa dibilang yang mana yang lebih puas, tapi memang maksudnya impactnya kelihatan. Oh, impactnya sebenarnya Gita Cinta ya. Pada saat itu sebenarnya udah beberapa orang juga pernah bikin teater musikal, cuma mungkin nggak banyak orang tahu. Nah, ketika tahun 2010 waktu itu bikin
Cita-Cita The Musical responnya sangat positif. Positif banget. Abis itu banyak yang bikin musical. Memang trennya waktu itu kan ada Glee juga, ada High School Musical. Jadi otomatis momennya aja tepat dan dampaknya juga orang bagus. Kenal dan tahu oh ada musical di Indonesia. Lah itu kok berani gitu? Kan masih agak jarang saat dimulai itu ya. Iya. Masih agak jarang satu. Itu dapat keberanian dari mana atau memang ada partner yang punya visi yang sama? Iya, jadi sebenarnya kita aku terus ada Mea juga, ada Dian HP, kita bertiga tuh waktu itu di Arswara punya mimpi yang sama pengen bikin musical. Malah kita sebelum bikin itu kita bikin kayak semacam survei ke London waktu itu ke banyak West End, banyak sekali musical di sana. Kita nonton, kita lihat, terus kita cari apa kira-kira yang paling pas untuk tampilkan di Indonesia. Nah akhirnya Kita Cinta itu kan booming banget filmnya. Ceritanya juga nggak terlalu berat, di mana orang udah tahu ceritanya. Jadi kalau nonton nggak perlu mikir ini harus gimana. Terus lagunya juga sangat dikenal. Jadi ya kita ambil itu supaya pendekatannya juga lebih nyaman ke penonton. Dan ternyata efeknya bagus banget. Bagus banget ya. Nah tapi ketika akhirnya responnya kemudian bagus, kan berikutnya ada karya-karya berikutnya kan? Iya. Nah itu nggak terlalu dibikin terus Spartan supaya orang jadi terbudaya dengan itu? Sebenarnya maunya begitu, cuma memang dan aku lihat juga banyak juga kan yang udah mulai bikin kayak ada rock opera. Lucu, ada lagi pernah orang lagi mau bikin Denny Malik juga udah mulai bikin juga. Jadi aku pikir sebenarnya nggak harus dari aku, nggak harus dari kita aja, tapi mungkin yang lain-lain juga harus bikin biar ada alternatif. Cuma memang pengennya sih setahun sekali atau 2 tahun sekali bikin. Yang penting nggak hilang sama sekali gitu. Oh gitu, biar orang juga seninya maksudnya bisa masuk ke Indonesia ya? Talenta bakat orang Indonesia itu luar biasa banget. Mereka bisa, kebanyakan yang nyanyi bagus-bagus, aktingnya juga bagus-bagus. Yang narinya ya kadang-kadang so-so tapi bisa diolah. Poles ya? Ya, jadi akhirnya mereka bisa tampil sebagai orang yang multi talenta. Mungkin kalian juga. Itu maksudnya dari tujuan pembicaraan kita. Nah kalau boleh dibilang ini kan pendekatan budaya teater kan dari luar gitu. Indonesia sebenarnya budayanya beda gitu ya. Pendekatan yang seperti apa ya akhirnya sampai bisa diterima sama masyarakat Indonesia nih? Jadi gini, kalau di Indonesia memang sebenarnya bakatnya ada, cuma memang belum ada sekolah kayak di luar negeri. Jadi kayak misalnya orang di sana udah dapat sekolah yang pendidikannya itu ada kelas vokal, kelas acting, sama kelas koreografi atau olah tubuh. Nah jadi kalau misalnya dalam satu musical kita yang cari pertama adalah yang bisa nyanyi dulu. Itu basicnya itu yang bisa nyanyi. Nah dari situ baru coba vibranya. Oh enggak ya. Kamu ngapain? Itu nyanyi dulu, kemudian habis itu baru kita lihat aktingnya. Nah biasanya ada yang jago nyanyinya, tapi aktingnya masih harus diasah. Gitu. Kalau untuk koreografi atau olah tubuh kita akan taruhnya tidak sebagai yang utama. Yang penting dia bisa acting sama nyanyi. Nah karena pelatihan itu cukup panjang, bisa minimal 3 bulan, bisa 6 bulan untuk bisa mereka nyaman menyanyi, berlari, berguling tanpa harus lepas kontrol. Nah itu perlu latih, dibiasakan. Tapi bisa kan orang kita tuh? Bisa. Banyak ternyata banyak yang kita pikir cuma bisa nari, ternyata bisa nyanyi, atau yang cuma bisa nyanyi ternyata bisa acting, bisa. Dan malah mereka jadi kayak semacam ada satu kebutuhan baru bahwa saya harus bisa menyanyi dengan berakting. Jadi nggak cuma jadi penyanyi aja, mereka akhirnya punya kemampuan lain yang akhirnya mereka kalau ada musical lagi mereka ikut. Jadi kita punya satu market baru lagi. Berarti wadahnya itu udah banyak belum sih kalau di Jakarta, mungkin di Indonesia untuk bisa meng-grab gitu orang-orang yang saya kayaknya pengen banget deh untuk coba terjun di dunia teater gitu. Iya, sebenarnya di Jakarta itu aku pernah dengar ada Jakarta Broadway Team, terus ada beberapa nama juga ya yang sebenarnya mereka punya itu. Cuma aku nggak tahu seberapa seringnya mereka bikin. Jadi itu ada, cuma ya juga masih belum terekspos dengan baik karena di media juga belum banyak terlihat. Tapi mereka secara berkala masih bikin acara. Ya, ada effort lah ke arah sana gitu. Yaudah kita coba latihan untuk berkoreo apa? Sekarang kita akan kembalikan Hesti kepada Kak Ari Tulang. Saya? Iya dong, latihan juga koreo. pernah dong. Hesti dong. Hesti latihan koreo. Seperti apa sebenarnya cara-cara beberapa hal yang harus dipersiapkan sebagai seorang pemain teater? Gitu dong. Kita kembalikan. Kalau perlu salah dimarahin juga nggak apa-apa. Hesti udah siap. Kak Ari Tulang ya. Seruan berdua ya. Saya tidak galak. Enggak banget. Udah keluar tuh. Dan saya hanya mengajar ya. Tuh, posisi yang 7 tahun lalu. Oke, biasanya seorang pemain teater itu harus punya olah tubuh yang baik. Jadi ketika dia marah, dia sedih atau apa, dia harus bisa mengekspresikan dengan jelas. Ya, itu ekspresi di muka. Iya, tapi di badan misalnya kalau lagi sedih kadang-kadang kita badannya harus begini. Oh, ada gitu ekspresi. Atau lagi marah harus yang
gitu. Oh, kalau sedih, marah dan ragu-ragu gimana? Dia akan begini. Menahan. Aku bisa yang gitu. Oke, ada musik gitu. Mungkin? Dengan gerakan? Oh, pakai musik? Boleh dong. Oke. Kanan kiri aja lu ya? Oke. Kanan. Gue ikut juga nih. Kiri, ya dong. Kanan. Puter. Tua gapat, jalan ke depan, ke bawah. Ya, elah ini rock, nggak bisa begini. Oh, iya, Ulang lagi. 5, 6, 7, go. Kanan. 2, 3. Puter. Tua gapat, jalan ke depan, ke bawah, and pause. Maaf, ada yang lebih sulit gak dari itu? Oh my God, kamu jangan menantang Ari yang satu ini. Enggak, tadi tuh seperti kayak jalan-jalan di taman biasa gue. Gitu. Ya. Ternyata begitu ya, padahal ribut kakinya juga. Ada lagi? Yang lebih cepat gerakannya? Oh, lebih cepat. Apa? Sotoy banget. Oke. Tap, sat, tat, sat, ga. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Tap, 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 tap. Oke, coba. Sekali lagi dulu. Improvisasi. 5, 6, 7, 8. Tap, tap, tap. Langsung dapet loh hari ini. Gerakannya. Lagi. Kanan. Kok kalau dia timingnya pas semua sih? Tadi dulu, ini emang butuh olahraga yang benar. Benar. Kita ngos-ngosan begini. Ini pasti udah ada kong kali kok sama bandnya. Anda Kalau baru nggak Ari pasti sekongkol. pas. Ujungnya tetep cet. Anda Coba baru satu sekongkol. gerakan sampai cet bisa pas. Nanti gue yang gantian. Gak. Ternyata tidak mudah belajar ya. Kalau tertarik bisa belajar ke mana, Kari? Kita belum ada ininya sih, belum ada sekolahannya. Tapi kalau tertarik, tweet aja nanti kita bisa. Apa tweetnya? Nah itu dia, kadang-kadang suka rancu kita ya. Kadang-kadang ada, hai Kak Ari tulang ke gue. Kadang-kadang saya lagi di Surabaya gitu ya. Hai Ari Tulang, dia bilang gitu. Salam buat Mbak Fenita Ari ya. Kalian benar-benar pas pasangan yang cocok kata dia gitu. Itu bacanya gini. Tiba-tiba dia, haha, sisi ke gue. Salah. Lalu saya tertulang. Mungkin nanti akan kita bawa Ari Tulang, Ari Daging, dan Ari-Ari lainnya untuk di sini. Ya. Temanya adalah mengenai kelahiran. Jangan. Ari-Ari. Ari-Ari. Jangan. Karena orang suka ketukar aku dengan Ari Wibowo. Ya ampun. Iya, percaya. Ya. Saya Ari Syahsale aja deh. Ya, terima kasih untuk Ari Tulang atas tutorial yang luar biasa. Terima kasih. Sayang sekali waktunya hanya sebentar. Mestinya tuh dia satu. Tapi kebanyakan job nih kayaknya. Langsung terbang lagi ke Bali nih kayaknya nih. Kejar sunset. Kejar sunset ya. Kalau gitu jangan kemana-mana karena kita akan ngobrol terus mengenai teater musikal di Indonesia. Hanya Tonight Show.